Hmm? Nah, itu. Kulit. Ah. Hmm. Ada yang nangis ya, kemarin ada yang nangis. Terima kasih. Kita juga punya yel-yel juga punya yel-yelnya semacam ini. Selamat pagi, pagi luar biasa. Kita coba ya. Selamat pagi luar biasa. Ayo, mulutnya dibuka, ya, mulutnya dibuka. Siap, berangkat siap. Ulangi ya. Selamat pagi, luar biasa. Luar biasanya yang kencang. Ya, ayo ulang. Ayo, mulutnya dibuka, biar semangat ya. Ya, baik. Selamat pagi, Luar biasa. Terima kasih. Ya sebelumnya ibu-ibu dan dari semuanya kami akan memperkenalkan tim damkar yang ada di BPS Tugas. Pertama rekan saya, nama saya Pak Budi yang paling tua di sini. Biasanya saya dipanggil Pak Tom ya, Pak Tua. Terus saya akan masuk Pak Eko ini dari Sampai. Pak Eko pasti sudah kenal namanya. Kalau nggak kenal nanti kenalan. Ini yang Mas Hasi, Mas Bija, Mas Ferry juga masih Bija, Mas Bagus juga masih Bija, Mas Heri, Mas Pak Indul, Ibu dan mereka, Mas Rizky, Mas Bija, Pak Sagus, juga dan anak. Terus Pak Amin, Pak Panji, yang satunya adalah Pak Andi, yang koordinator yang ada di sini namanya Pak Andi. Untuk itu ya, saya sudah mengenalkan semuanya. Sekarang nanti kita akan menginjak lagi Bang ini kita diceluk ayo. Nanti kita naik. Kulit singkir aromaris. Bagaimana kita menyemprotkan dan peralatannya. Oke adik, untuk itu silakan adik bisa duduk, silakan duduk. Ya duduk. Oke, kita akan menginjak selanjutnya adalah pengenalan peralatan. Kami sampaikan nanti disampaikan oleh Pak Amin ya. Menyampaikan peralatan yang ada di Adam dan K itu apa saja. Silakan. Masing-masing punya tugas. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokumentasi berat loh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Untuk adik-adik sekalian, dari TK sampai ya Bu ya. Perkenalkan diri,
Saya Pak Lamin, tugas saya di Fire and Safety Pemadam BPSDM Migas Cepu. Asli saya Tambak Romo, depan Bravo Bu, kalau ke Bravo mampir. Ya, asli Cepu. Ya. Memang keseharian saya, tugas saya di sini. Jadi misalkan ada kunjungan atau mungkin yang lain itu yang menghandle, kalau nggak ada Pak Adi itu saya sendiri. Nanti adik-adik tadi kesini naik apa? Sudah sarapan? Mungkin adik-adik yang bercita-cita menjadi pemadam kebakaran siapa saja? Walah, banyak sekali. Berarti menjadi generasi penerus bapak-bapak yang ada di sini. Dan nanti monggo ibu pengajar dan ibu orang tua mungkin bisa bergabung Bu, biar ngerti alat pemadam kayak apa nanti bisa digunakan di rumah juga. Jadi nanti kita jelaskan bareng-bareng dan kita peragakan bareng-bareng. Jadi nanti ibu-ibunya biar tahu. Ya, khususnya bukan hanya TK, jadi ibu-ibunya juga biar tahu. Jadi apakah alat pemadam tersebut? Jadi nanti biar tahu cara penggunaannya, terus jenisnya apa, jadi biar tahu. Malah legreng Bu, malah legreng kalau bareng-bareng itu malah enak. Iya, malah legreng, malah senang saya. Jadi nggak hanya muridnya aja, jadi orang tua, terus pengasuhnya atau gurunya. Ini malah senang, mainan sekali malah. Kita kan di sini silaturahim. Jadi bareng-bareng sambil biar tahu teman-teman kita atau kru pemadam di BPSDM. Ada apa Bu? Oh ya, namanya hujan-hujan Bu, jadi mungkin ada hewan mulut atau apa. Ya mohon maaf karena ini tempatnya tempat di garasi ya. Jadi ada jajaran air dan sebagainya. Sebelumnya mohon maaf kalau berkumpul seperti ini karena ini siswanya hanya satu. Kemarin kan ada beberapa siswa 5 Pak. yang dari desa mana itu kumpul jadi satu Bu. Banyak sekali baru kemarin. Ini di BPSDM khususnya di pemadam ini memang kunjungan TK SD itu istilahnya 1 bulan itu nggak terhitung Bu. Tahun ini sudah berapa kali. Jadi kita melayani. Oke, yang penting diberi kesehatan penuh Bu. Semoga adik-adik sekalian yang ada di sini, ibu-ibunya, ibu gurunya diberi kesehatan yang penuh biar ketemu saya dan tatap muka langsung. Oke, kita lanjutkan. Mungkin adik-adik atau ibu guru atau orang tua mungkin di rumah sudah ada atau mungkin sudah pernah mengenali alat tersebut. Mungkin belum ya Bu ya. Nah, kalau ibunya atau mungkin adik-adiknya nanti ada kebakaran di rumah, itu gak usah panik Bu. Jadi pemadam itu beberapa macam. Misalkan nggak punya alat tersebut Bu, kita bisa pakai handuk Bu kalau kompor, atau mungkin yang lain. Nah, handuk atau istilahnya keset itu bisa Bu untuk pemadaman, atau pasir kering Bu bisa. Jadi beberapa macam. Pasir kering itu walaupun pasir Bu, manfaatnya luar biasa. Handuk pun yang kita pakai tiap hari untuk mandi, setelah mandi kita pakai, itu manfaatnya luar biasa. Jadi jangan disepelekan Bu. Nah, contohnya kalau keset
kita masuk rumah ada keset. Itu sebetulnya dia tepatnya di bawah, tapi manfaatnya luar biasa. Benar itu. Jadi ini untuk pemahaman kalau ada kalau ada kebakaran di rumah, entah itu di rumah atau di sekolahan adik-adik tersebut. Ini pengajarnya berapa orang? Berarti orang. Nah terus yang ini berarti orang tuanya. Oh, nah ini 5. Nah ini bukan kita menggurui, tapi ini sharing aja. Sharing dalam arti oh yang diarahkan bapak itu benar, ternyata handuk itu bermanfaat. Misalkan ibu-ibu sekarang pakai kompor apa pakai kayu untuk memasak, apalagi pakai kompor sekarang. Musimnya kalau nggak pakai kompor itu katanya ketinggalan zaman. Hanya seperti itu ya Bu ya. Nah, itu bisa digunakan nanti kalau pemadaman kompor. Jangan panik, pokoknya jangan panik. Nanti handuk nggak ada, misalkan nggak ada pemadaman yang seperti ini Bu. Nah, fire blanket ini untuk pemadaman yang jenis kompor Bu. Jadi kalau di tempatnya ibu-ibu atau di orang tua anak-anak, kalau nggak ada ini Bu, bisa handuk yang digunakan. Nah, handuknya dicelupkan ke air ya, dibasahi. Terus nanti cara megangnya Bu. Kalau handuk cara megangnya, tangan ini jangan di tapi di belakang. Misalkan ini kompornya, misalkan itu kompor terbakar sama aliran dagang. Nah ini kita pelan-pelan aja Bu, kita pelan-pelan aja, tapi tangan tertutup. Nah kita tutup langsung. Dirasa ini sudah tertutup. Ini yang penting basah. Nah ini langsung apinya padam. Apinya padam. Jadi intinya jangan panik. Kalau jenengan panik, wah ada kumpulan, biasanya seperti itu. Nah, tangannya disembunyikan kayak seperti ini. Nah, jalan pelan-pelan. Nah, langsung bara api ditutupi. Nah, ya biasanya seperti itu Bu. Panik duluan ya. Yang saya utarakan tadi, pokoknya intinya jangan panik. Kalau jenengan panik, ayo piye kobongan. Nah itu akhirnya ini nggak bisa dipadamkan seperti itu. Handuk bisa bermanfaat sekali, kaset pun bisa. Kalau nggak punya fire blanket, namanya ini fire blanket. Nah, pasir kering bisa. Ya. Tapi intinya yang saya pesan untuk ibu-ibunya jangan panik. Kalau jangan panik sudah Anda kesana kemari tapi ini nggak jelas, nggak bisa malah rumahnya kebakar. Akhirnya telepon ke saya 1145 Pak, minta tolong rumah saya kebakar. Nah, terus gimana? Biasa Bu seperti itu. Karena orang pemadam itu bukan kita ditelepon langsung berangkat, bukan. Jadi intinya itu ada apa ya, pelaporan ini bisa berangkat atau ini disetujui atau enggak. Kita urusannya kantor polisi juga. Karena nanti di belakang setelah pemadaman selesai itu dari Koramil, dari kantor polisi, dari saya itu langsung mengusut
apa kebakaran jenis apa, kebakaran dari apa, dan rumahnya bapak siapa, RT mana, desa mana, itu harus jelas. Kalau nggak jelas, saya sering ketipu masalah pemadaman. Saya siaga malam, piket malam, ditelepon, Pak, ini ada kebakaran di Kedung Tuban, di pasar Kedung Tuban. Terus saya telepon, tempatnya di mana? Pasar, Pak, pokoknya pasar. Saya telepon lagi, ternyata nggak ada kebakaran. Berarti orang tersebut penipu. Nah, orang pemadam itu sering ketipu masalah kebakaran. Bukan ketipu uang, Bu, ya, ketipu kebakaran. Jadi nggak ada kebakaran, dia bilang ada kebakaran. Nggak ada hewan buas, laporannya, Pak, ada hewan buas, kita meluncur, ternyata nggak ada apa-apa. Itu sering terjadi, Bu, saya ditipu seperti itu. Jadi sudah terbiasa, tapi orang pemadam itu legowo. Jadi nggak ada benturan apapun, ikhlas, dipanggil kemana, ikhlas. Yang penting jelas laporan. Oke, Bu, mungkin ini cara untuk pemadaman yang terbakar mulai dari awal mula api atau mungkin dari kompor. Pakai handuk ya, Bu, bisa, Bu. Nah, pakai pasir bisa, pakai keset juga bisa. Oke, kita lanjutkan. Kalau dirasa itu sudah nyaman, berarti nggak usah pakai ini. Apalagi ini juga tersedia di rumah. Kalau sudah ini ada, nggak usah pakai itu. Kalau ini belum punya, ya tetap pakai fire brand. Kalau yang ini yang dinamakan alat pemadam api ringan, berarti tugasnya apa? Awal mula api itu nanti dipadankan dengan namanya apar, yang disebut dengan apar, ya, jadi ya. Nah, kalau adik-adik nanti nemu pelajaran seperti ini, mungkin selanjutnya yang dinamakan apar itu apa? Ya, bentuknya kayak gini, jenisnya kayak ini. Ini khususnya untuk apa? Untuk pemadam awal mula api kebakaran. Jadi kalau kebakaran kecil, Bu, bisa pakai ini juga bisa. Tapi kalau kebakaran besar itu nanti pakai armada kita. Nah, jadi di pemadam sini kita punya armada 3, Bu, besar-besar. Nah, jadi nanti jangan khawatir, siap membantu pokoknya orang pemadam. Yang penting jelas. Ya, ini yang jenis apar DCP untuk pemadaman awal mula api kebakaran. Nah, kalau listrik, Bu, listrik, kebakaran listrik ada lagi. Nah, ini yang jenis listrik, Bu. Jadi bukan jadi satu itu, Bu. Jadi ada klasifikasi masing-masing. Jadi kelasnya untuk ini, untuk kayu, untuk gas, untuk listrik itu beda-beda. Jadi ini khusus didesain untuk khusus, misalkan jenengan konslet listrik, pakainya ini. Nah, sekali disemprot jas itu hilang, mati. Ini tidak menimbulkan bekas, tidak kotor. Nah, mungkin di TK Ibu mungkin bisa pengajuan untuk antisipasi, namanya K3 kan harus menyiapkan alat-alat. Bukan kita ngalup kalau bahasa orang Jawa, Bu, tapi kita sebelum hujan kita sedia air, ya, seperti itu. Nah, ini yang untuk listrik khusus, Bu. Jadi kalau listrik ini aparnya ini. Ya. Adik-adik sudah pernah melihat alat tersebut? Belum. Oke, nanti kalau sudah besar menjadi anggota pemadam kebakaran, sekolah yang pintar, belajar yang tekun, insya Allah adik-adik sekalian menjadi seperti bapak-bapak yang ada di sini.
tergantung cita-cita masing-masing. Oke, nah, kita lanjutkan lagi. Ini yang untuk listrik Bu ya. Dan orang pemadam itu kelengkapannya APD-nya itu beberapa macam. Di sini ada fire and rescue. Jadi fire and rescue itu pakaiannya beda-beda. Kalau di tempat ibu atau adik-adik ada tawon atau ada serangga yang kiranya membahayakan, ambil aja orang pemadam. Nah, nanti pakaiannya seperti itu. Mas Rizky tolong dipakai Mas, biar ibu-ibunya atau adik-adiknya tahu. Oh, ini toh yang untuk menjinakkan tawon. Misalkan di tempat adik-adik atau ibu-ibu, kita jinakkan. Kalau nanti bapak ini mau memadamkan api besar, nah ini fire switch-nya ini, ya, fire switch-nya ini. Jadi ini paling tebal. Ini bukan apa? Bukan anti bakar, tapi ini anti panas. Kalau pemadaman itu pakai fire switch ini, bapak ini badannya nggak panas, dingin sekali, karena ini tebal sekali. Nah, jadi bapak ini kalau pakai ini kemanapun, kalau ada kebakaran walaupun besar sekali, pakai ini enggak akan tembus. Dan dilengkapi APD yang lain, yaitu sepatunya sepatu seperti ini.